Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Banyak orang Kristen tidak menjadi berkat, tetapi malah jadi batu sandungan. Kenapa kok bisa menjadi batu sandungan? Karena hidupnya tidak mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Karena hidupnya di luar kebenaran firman Tuhan. Kalau hidup kita ini ingin jadi berkat, kalau hidup kita ini benar-benar ya memberkatin banyak orang, tentunya hidup kita harus tinggal di dalam Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Kalau hidup kita ini ingin menghasilkan buah dan akhirnya dinikmatin oleh banyak orang karena kuasa Kristus, karena manifestasi tindakan perbuatan kita seperti Kristus, kalau kita setiap hari berjalan bersama Roh Kudus, kita hidup dipimpin Roh Kudus, kita bekerja sama dengan Roh Kudus di dalam segala sesuatu, sehingga setiap langkah kita, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani setiap hari bersama Roh Kudus, sehingga manifestasinya kita bekerja bersama Roh Kudus setiap hari, ada buah Roh Kudus yang manifestasi melalui kehidupan kita. Kita ada pengendalian diri, ada penguasaan diri, ada kesabaran, ada kasih, dan lain sebagainya. Manifestasinya bisa dilihat dan nikmatin banyak orang karena setiap hari kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tanpa hidup dipimpin Roh Kudus, manifestasi dari pekerjaan Roh Kudus itu tidak ada dalam diri kita. Kita bisa menjadi orang Kristen, kita bisa menjadi orang yang beragama, kita menjadi orang yang taat melakukan aktivitas agamawi, tetapi kalau kita hidup kita semau kita sendiri tanpa dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Banyak sekali orang hanya sekedar menjalankan rutinitas agamawinya tanpa menghidupin kebenaran di dalamnya, tanpa mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hidupnya tidak menjadi berkat, malah jadi batu sandungan. Kita harus menjadi orang yang benar-benar tinggal di dalam Kristus. Pikiran, perkataan, perbuatan kita ini sejalan seperti yang Tuhan mau, sejalan seperti yang Tuhan inginkan, sehingga semuanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Coba kita akan lihat di Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Allah Bapa akan dipermuliakan kalau hidup kita ini menghasilkan buah. Buah apa? Ya buah roh tentunya. Sampai buah roh itu manifestasi dalam kehidupan kita, dibutuhkan hidup dipimpin oleh Roh Kudus tiap hari dalam segala hal. Kita untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita perlu nempel sama Tuhan. Coba perhatikan di ayat pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Seperti ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kita harus nempel kepada pokok anggurnya. Kalau kita ini sebagai ranting nggak nempel pada pokoknya, tentunya kita nggak akan bisa menghasilkan buah. Karena yang membuat ranting itu punya nutrisi dan menghasilkan buah kalau ranting itu nempel pada pokoknya. Alkitab katakan setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotong, dan ranting yang berbuah pun akan dibersihkannya. Semakin dibersihkannya, ranting itu akan menghasilkan buah dengan baik. Mungkin benalunya, mungkin segala sesuatu yang bisa menjadi parasit dan lain sebagainya. Nah, kehidupan kekristenan ini kalau tidak menghasilkan buah, ujungnya akan dibuang Tuhan. Tindakanmu, perbuatanmu, sikapmu itu seperti apa? Menghasilkan apa? Benar-benar manifestasikan perbuatan Kristus, tindakan Kristus atau tidak? Apa yang dimaksud dengan buah? Tentunya hasil dari kehidupan kita itu akan tercermin dari semua tindakan dan ucapan kita. Benar nggak? Kalau kita ini jadi orang Kristen, sudah jadi berkat mulut kita, ucapan kita, dan tindakan kita. Benar nggak semua yang kita kerjakan ini menyenangkan hati Tuhan? Makanya kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin Roh Kudus adalah orang yang memberi hatinya, pikirannya, perasaannya sejalan seperti yang Tuhan mau. Bukan bertindak semaunya sendiri, bukan bersikap seenak perutnya sendiri, tetapi setiap langkahnya mengizinkan Tuhan mengintervensi di dalamnya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku,
dan aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku dan aku akan di dalam kamu. Dengerin baik-baik. Tinggal di dalam aku, artinya tinggal di dalam Tuhan itu memberi hatimu, pikiranmu, perasaanmu kepada Tuhan sepenuhnya. Jangan diizinkan segala sesuatu di luar Tuhan yang mengendalikan. Kita ini seringkali hancur hidup kita kalau kita izinkan segala sesuatu di luar Tuhan yang mengendalikan. Kita mengizinkan segala sesuatu di luar kuasa Tuhan yang memimpin hidup kita. Hidup kita akan kacau. Hidup kita akan rusak. Hidup kita akan berantakan sekali. Ya, jadi masalahnya selama kita masih pakai tubuh daging ini, susah sekali nurut sama Tuhan. Makanya kita harus dengan sengaja memaksa diri kita berjalan dipimpin oleh Tuhan. Kita memaksa diri kita berjalan setiap hari bersama Tuhan, baru daging kita akan takluk dan tunduk. Kalau kita nggak memaksa diri kita ini sejalan dengan Tuhan, daging akan memimpin, daging akan mengendalikan. Keinginan daging, hawa nafsu, keangkuhan hidupmu yang akan mengendalikan. Kalau itu yang mengendalikan, ujungnya semua tindakan, sikap, dan perbuatan kita ini bertolak belakang dengan kebenaran. Kalau kita hidup dipimpin oleh daging, dapat dipastikan kita tidak bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita tidak jadi berkat bagi banyak orang. Makanya kita harus tinggal di dalam Tuhan. Pikiran, perasaan, kemauan, kehendak kita ini sejalan dengan firman. Baru pelan-pelan kita akan menghasilkan buah. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Yang membuat kita menghasilkan buah kalau kita ini berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Di luar Roh Kudus, di luar pimpinan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus nempel sepenuhnya kepada firman. Dari semua tindakan, sikap, perbuatan kita nih harus mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, setiap saat kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Kalau kita tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, apa yang terjadi? Kita bisa bertindak semau kita sendiri, kita berpikir semau kita sendiri, kita melakukan segala sesuatu seenak perut kita sendiri. Ujungnya hidup kita akan tidak menghasilkan buah. Buah roh itu manifestasi dalam diri kita kalau kita kerjasama setiap hari, berjalan bersama Roh Kudus, hidup dipimpin Roh Kudus, ngambil keputusan seperti yang Tuhan mau, bertindak seperti apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu, kita nempel sama Tuhan. Tanpa nempel sama Tuhan, hidup kita di luar pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu bisa dibayangkan kalau hidup kita di luar pimpinan Roh Kudus, apa bisa menghasilkan buah? Tentunya tidak. Di ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar pimpinan Roh Kudus hidup kita nggak bisa menghasilkan buah. Justru hidup kita malah babak belur, kacau, rusak, dan berantakan. Di luar Tuhan kita hanya menghancurkan diri kita sendiri. Di luar Tuhan kita nggak bisa melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hatinya. Hari ini belajar nih, naruh hati, pikiran, perasaan, kemauan, dan kehendak kita ini kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita menaruh hati kita, pikiran kita, perasaan kita di hadapan Tuhan, artinya kita benar-benar bergantung sama Tuhan, kita menyerahkan. Sekalipun kita ini berserah sama Tuhan, belum tentu semua jalan yang kita lalui itu baik-baik saja kok. Waktu kita menyerahkan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, bukan berarti semuanya akan berjalan dengan baik. Banyak hal yang terjadi yang seringkali kita nggak harapkan, kita nggak inginkan, itu benar-benar terjadi. Dan ujungnya malah membuat kita akan mengalami banyak, halo kok kayak begini nih, kenapa ini terjadi ini dan itu. Tapi sebenarnya itu diizinkan Tuhan untuk membuat kita nih semakin hari semakin bergantung kepada Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kelihatannya kita bisa melakukan segala sesuatu di luar Tuhan. Kelihatannya kita bisa melakukan ini dan itu. Kelihatannya baik-baik saja di luar Tuhan. Tapi sebenarnya tinggal tunggu waktu, hidup kita akan babak belur. Di luar Kristus kita ini nggak bisa berbuat apa-apa. Apapun yang terjadi. Justru kita akan cenderung melakukan dosa. Justru kita akan hidup dalam pelanggaran. Di luar Kristus justru kita akan jadi
bulan-bulanannya si iblis. Di luar Kristus kita memiliki perlindungan dan proteksi yang datangnya dari Tuhan sendiri. Di luar Tuhan kita tidak akan pernah menghasilkan apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Justru kita tinggal di dalam Tuhan, tinggal bersatu bersama Tuhan, menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan, jalan dalam pimpinannya, jalan dalam pusat kehendaknya, jalan menikmatin apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan, berjalan setiap hari, dipimpin oleh Tuhan, menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tidak gampang memang. Biasa kita bisa bertindak semau kita sendiri, ngambil keputusan sendiri. Sekarang segala sesuatu perlu tanya Tuhan. Kita saja yang sudah tanya Tuhan seringkali mengambil keputusan yang salah, apalagi orang yang di luar Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mau belajar dari semua kesalahan yang kita perbuat, semua tindakan kita ini, kalau di luar pimpinan Tuhan selalu menghasilkan masalah dan persoalan loh. Apalagi kalau kita nggak mau bergantung sama Tuhan, apa yang terjadi? Hidup kita ini babak belur, kacau, rusak, dan berantakan. Karena kita bertindak semau kita sendiri loh. Bukan bertindak semaunya Tuhan. Hidup kita ini harus dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang hidup dipimpin Roh Kudus ini artinya dia bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Dia hanya menaruh pengharapannya, menaruh hatinya, menaruh pikirannya, menaruh masa depannya kepada Tuhan. Dia tidak akan bertindak apa-apa tanpa diizinkan Tuhan. Ini perlu dibangun setiap hari. Perlu membangun keintiman setiap hari. Perlu dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Semakin kita memberi hati kita, pikiran kita, perasaan kita, menaruh di dalam pusat kehendaknya, semakin kita bisa menyerahkan diri. Orang yang mau dipimpin Roh Kudus adalah orang yang belajar mati terhadap diri sendiri. Kalau ego kita yang masih mimpin, kemauan kita yang masih mimpin, pikiran kita yang masih mimpin, susah dipimpin Roh Kudus. Kita akan cenderung bantah, kita akan cenderung jadi orang yang keras kepala. Ada orang-orang yang keras kepala, yang susah dibentuk, yang susah diajarin, yang susah dibimbing. Kenapa mereka bisa melakukan segala itu semaunya sendiri? Karena tidak memberi hatinya dipimpin oleh Tuhan. Orang yang memberi hatinya dipimpin oleh Tuhan itu memberi hidupnya, pikirannya, kemauannya, kehendaknya berjalan seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Tidak mudah memang, tapi kita harus belajar menaruh hati kita di hadapan Tuhan. Selama ini mungkin kita bertindak semau kita sendiri, kita melakukan segala sesuatu semau kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Kita mau libatkan Tuhan di dalam segala hal. Bapak Ibu, kalau kita ini dikuasain pikiran kita sendiri, tidak ditaruhkan pada Kristus, akhirnya kita pun bertindak semau kita sendiri loh. Kalau kita bertindak semau kita sendiri, ujungnya kita akan kacau, ujungnya kita akan rusak, ujungnya kita akan mengalami kegagalan. Berjalan dipimpin Roh Kudus, memberi hati kita, pikiran kita sepenuhnya kepada Tuhan. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia akan dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kalau hidup kita di luar Tuhan, dapat dipastikan bukan menghasilkan buah roh, justru hidup di dalam kedagingan. Justru hidup kita dipimpin oleh ego, hawa nafsu, dan amarah. Di luar Tuhan, kita tidak akan menghasilkan buah. Kita akan dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Powerful nggak? Tuhan janjikan, apa saja yang kamu minta di dalam aku, kamu akan menerimanya. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kita tinggal di dalam firman. Hidup kita itu harus benar-benar sesuai dengan firman. Suka tidak suka, enak tidak enak. Hidup kita harus jalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di luar firman, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Justru kita akan hancur. Berjalan dipimpin Roh Kudus adalah memberi hati kita, pikiran kita, perasaan kita kepada Tuhan. Baru manifestasi buah roh itu akan keluar dalam diri kita. Percuma kita menjadi orang yang agamawi, percuma kita menjadi orang yang kelihatannya baik, tetapi hidup kita tidak menghasilkan buah roh. Apa sih buah roh itu? Apa yang di dalam Galatia? Saya pernah bahas ini secara detail kok. Kalau kita tidak menghasilkan buah roh, ujung hidup kita
tidak ada gunanya sama sekali. Ujung hidup kita hanya kelihatan bagus, tapi sebenarnya tidak berguna sama sekali. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan tidak ada hukum yang menentang itu. Dengerin baik-baik. Buah roh ini akan manifestasi dalam diri kita. Ini harus manifestasi ini. Kalau belum ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, artinya engkau masih hidup dipimpin daging. Dan kau perlu menaklukkan dirimu kepada Roh Kudus. Ya, yang bisa tahu bahwa kita ini sudah memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, ya diri kita sendiri. Tetapi kita bisa lihat dari hasil kehidupan kita, nih, praktek hidup kita seperti apa. Benar nggak menghasilkan buah? Kalau selama ini kita di luar Tuhan, kita bertindak semau kita sendiri, dapat dipastikan kita nggak akan menghasilkan buah roh. Justru kita akan menghasilkan perbuatan-perbuatan daging. Kalau kita ini menjadi milik Kristus sepenuhnya, di ayat yang ke-24 di Galatia pasal yang ke-5, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia menyalibkan daging dan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Ini yang akan membuat hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yang membuat hidup kita nggak dipimpin Roh Kudus, kalau kita ini tidak bisa menyalibkan daging dan segala hawa nafsu serta keinginannya. Keinginan kita yang menguasai, keinginan daging, hawa nafsu kita yang menguasai. Ujungnya pasti kita akan terjebak pada persoalan. Ujungnya kita akan terjebak pada hal yang membuat kita bertindak di luar firman. Hari ini belajar naruh hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Menaruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau kita menaruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, kita bisa melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita akan melihat sesuatu yang ilahi yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Setiap hari kita minta dipimpin oleh Roh Kudus. Bertindak hati-hati. Seringkali saya ini sudah bertindak hati-hati. Sangat hati-hati. Justru dengan sangat hati-hati kadang saya masih bisa melakukan kesalahan kok. Apalagi orang yang tidak bisa bertindak hati-hati, sembarangan sembrono, apa yang terjadi? Pasti akan kacau, pasti akan ruwet. Hidupnya pasti akan babak belur. Hidupnya pasti tidak akan bisa menjadi berkat dan lain sebagainya. Hari ini belajar sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau kita nih benar-benar nempel sama Tuhan, pasti hidup kita akan menghasilkan buah. Pasti buah kita akan dinikmatin banyak orang. Selama ini kalau hidup kita ini belum memancarkan kasih, belum memperlihatkan nilai kerajaan Allah yang kita hidupin, kita masih hidup dipimpin daging dan hawa nafsu serta emosi, artinya hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus sebenarnya, tapi hidup kita dipimpin oleh daging. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau hidupmu dipimpin oleh daging, pasti tidak ada buah roh di dalamnya. Justru engkau akan menjadi orang Kristen yang bisa datang ibadah, tapi malah kelakuannya seperti orang dunia. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Bapak Ibu, praktek hidupmu akan dinikmatin banyak orang. Karaktermu akan dinikmatin orang lain. Perbuatanmu, tindakanmu akan dinikmatin orang lain. Benar nggak mencerminkan kemuliaan Tuhan? Benar nggak hidup kita ini jadi berkat bagi banyak orang? Benar nggak hidup kita ini benar-benar berjalan sesuai dengan kehendaknya? Bukankah saya seringkali ngomong bahwa yang kita kejar adalah perkenanan Tuhan, didapatin menyenangkan hati Tuhan. Orang yang menyenangkan hati Tuhan ya orang yang melakukan kehendaknya, berjalan dalam pusat kehendaknya, bertindak semau sesuai dengan keinginan Roh Kudus, bukan bertindak semaunya sendiri, bukan bertindak seenak perutnya sendiri. Hidup dipimpin Roh Kudus adalah hidup yang menyerahkan hati, pikiran, dan perasaan sepenuhnya kepada Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Saya berdoa hari ini kita mau koreksi hati kita. Jangan sampai hidup kita dipimpin oleh keinginan daging, dipimpin oleh keinginan hawa nafsu kita. Ujungnya kalau kita hidup dipimpin hawa nafsu dan keinginan kita, hidup kita menjadi orang Kristen yang jadi batu sandungan, bukan jadi berkat. Justru orang lain harusnya bisa melihat karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dalam semua tindakan, sikap,
perbuatan, perkataan kita benar-benar real mencerminkan kehidupan yang sama seperti Kristus. Hari ini kita belajar nempel sama Tuhan. Orang yang nempel sama Tuhan itu bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Dia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa seizin Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Kalau Tuhan kasih warning, kalah loh kamu, kita berubah, kita bertobat. Kalau kamu ini melakukan ini nggak benar loh, sadar diri, bertobat. Karena batasan hidup kita yang kita kerjakan, yang kita perbuat adalah firman. Kalau batasan yang kita perbuat, yang kita lakukan adalah firman, kita mau berjalan sesuai dengan kehendaknya, menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan, ujung hidup kita akan mencerminkan sesuatu yang datangnya dari kerajaan Allah, jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Orang-orang di sekitar kita akan menikmatin karakter Kristus itu. Coba perhatikan orang di sekitarmu menikmatin karakter Tuhan apa tidak. Coba perhatikan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan selama ini. Selalu bikin trouble apa tidak. Bayangkan kalau kita nih melakukan segala sesuatu hanya bikin trouble, bikin masalah dengan orang sekitar kita. Nggak cekcok. Kalau hidup kita hanya isinya berantem, cekcok, ribut, gegeran, salah paham, salah mengerti, salah menerima, saling menuduh, saling memaki, saling memfitnah. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang terjadi. Bukan manifestasi kerajaan Allah yang tinggal dalam hidupmu, tapi perbuatan-perbuatan iblis. Hidup kita yang dipimpin Roh Kudus, manifestasinya adalah buah Roh Kudus. Itu akan semakin hari semakin memancar dalam kehidupan kita. Tapi kalau hidup kita dipimpin daging, ujungnya kita akan ketemu masalah dan problem. Hari ini belajar naruh hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan sepenuhnya. Saya berdoa, apa yang saya sampaikan hari ini membuat hidupmu semakin hari semakin diubahkan Tuhan. Hati-hati dengan semua tindakan, ucap, dan perbuatanmu. Kalau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ujungnya kita akan jadi problem dan masalah saja. Kita akan ketemu problem dan masalah. Hidup dipimpin Roh Kudus adalah berjalan sepenuhnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Menaruh hati, pikiran, perasaan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dan saya berdoa, hidup kita semakin memancarkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dengerin baik, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa loh. Kita kelihatannya bisa melakukan aktivitas apapun yang kelihatannya baik sebenarnya. Tetapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di luar Tuhan, hidup kita hanya babak belur, sia-sia belaka. Saya berdoa hari ini, Tuhan campur tangan dalam hidupmu, Tuhan bekerja atas hidupmu, dan Tuhan memimpin hidupmu sepenuhnya. Orang yang dipimpin Tuhan sepenuhnya adalah orang yang memberi hati, pikiran, perasaannya, kemauannya, kehendaknya kepada pusat kehendak Tuhan. Step by step berjalan bersama Roh Kudus. Melibatkan Tuhan dalam segala hal. Hidup kita akan berbuah dan menyenangkan hati Tuhan. Sebab kalau kita berbuah, Bapa dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tapi kalau hidup kita tidak berbuah, seperti Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22, artinya hidupmu di luar Kristus. Kalau engkau di luar Kristus, engkau tidak akan memberi dampak apa-apa. Hidupmu justru menjadi batu sandungan. Hari ini, koreksi hatimu sendiri. Belajar terus nempel sama Tuhan. Hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami materaikan firman dengan darah anak domba Allah. Nempel terpat leluh batin kami. Dan hidup kami semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagimu hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kamu berdoa orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang rajin mendengar firman yang Kamu sampaikan. Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati mereka. Apa saja yang dikerjakan tangannya, Tuhan berkati, Tuhan bikin berhasil. Dan nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan. Dan Engkau yang layak disembah, memimpin seluruh kehidupan kami. Hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih buat siang hari ini. Kami mau dedikasikan hidup kami siang hari untuk menyembah-Mu, untuk datang di hadirat-Mu. Kami berikan korban yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tetap berdiri, pegang HP-nya dulu,
di silent. Saya nggak mau dengar suara HP hari ini. Pastikan HP-mu di silent. Tetap berdiri sebentar. Di Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 6 dan 7. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan hina. Kita harus tempatkan Tuhan jadi yang utama dan terutama, lebih dari apapun juga. Taruh Tuhan harus jadi yang utama dalam hatimu. Hari ini kita mau berikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan pakai hari ini. Mulai fokus hatimu sama Tuhan. Jangan fokus sama saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Kita minta sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Nanti ada urapan seperti gelombang yang akan memenuhi ibu-ibu semua. Ini nanamu, sini nana, igunamore, ini nana dalammu. Engkau diagungkan, inamu dalammu, ibini-biniana, ini mie. Siang hari ini kami bawa hati kami jadi korban yang menyenangkan hatimu. Yang manis, kami mengasihimu, kami mencintaimu. Tuhan, berembus dengan kuasa-Mu.
tanganmu dua-dua. Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapanmu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadiratmu. Urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go, fill, penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati hadiratnya siang hari ini, nikmati hadiratnya, nikmati hadiratnya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadiratnya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Kami mengasihimu, kami mencintaimu. Dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir mazmur. Jesus,
kasih. Kami minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you, Lord. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini. Buat firman-Nya begitu hidup. Dan ubah kami dalam hadirat-Mu. Ubah kami dalam hadirat-Mu. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Nah, ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir. Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini. Kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh. Bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago. Tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu. Tanpa kita nggak sadarin kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Nah, di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja. Kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinaramore, ikinimia naralama. Engkau dipuji, Engkau ditinggikan. Orang-orang ini menyembahmu. Oh Yesus, inana lama naramu, inamo senara lamandaraba. Mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Ikiniana lamaya. Dia hadir dalam ruangan ini.
We thank you. I feel. We thank you. Tikinananamo siniere mereme inamora. Silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita memiliki karakter daging buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau enggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup pun tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapat menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakangnya? Kalau anakmu punya kebutuhan, pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita, Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita gak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen itu seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Betul gak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis.
Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkorek sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula. Khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh. Penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil. Jadi businessman, businesswoman yang berhasil. Kerjain apa-apa berhasil, karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Nggak mungkin ikut Tuhan itu nggak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita nggak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang nggak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu ingin berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah.